Berikutnya adalah median. Median adalah nilai tengah dari sekelompok data terurut yang membagi data menjadi dua ukuran sama banyak. Ya. Ini ada tabel dan data yang tadi. Kita lihat rumusnya ya. Median ME adalah nilai data ke N plus 1 per 2. per 2. Atau kita ganti dengan X dalam indeks N plus 1 per 2. Nah, ini adalah untuk yang namanya data ganjil. Kemudian untuk data genap, median adalah data ke N per 2 per 2 ditambah data ke N per 2 N per 2 ditambah tambah 1 dibagi 2. Oke, kita coba yang data tunggal yang ini dulu ya. Ya. Nah, karena harus data terurut, maka kita urutkan dulu data itu dari kecil ke besar. Oke, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. 9. Berapa banyak data ini? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ganjil. Ganjil. Sehingga kita pakai yang ini. Berarti mediannya adalah data ke 7 tambah 1 per 2. Data ke 4. Ya. Berarti kita hitung data ke 4. Ya. Ini data yang sudah terurut. Ini yang pertama. X1, X2. Oh ya, X2, X3, X4. Jadi data keempat itu adalah 6. Berarti mediannya sama dengan 6. Nah, kalau banyak data tidak terlalu banyak seperti ini dideretkan ke samping, cukup dicari tengah-tengahnya saja, boleh saja tanpa menggunakan rumus. Tanpa rumus ya. Berarti ini anggaplah kita hitung nih ada 3. Kemudian di sini juga ada 3. Kemudian tengah-tengahnya adalah 6. Jadi itulah median. Oke, berarti nggak harus melulu pakai rumus ya. Kalau misalnya datanya lumayan banyak, kemudian disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, mungkin itu perlu pakai rumus. Kalau dikit kayak gini nggak usah, bisa dilihat langsung bisa ya. Langsung cari tengah-tengahnya. Oke. Nah, kemudian ini untuk yang data berkelompok. Sekarang kita akan mempelajari median dalam data berkelompok. Ini data berat badan balita Puskesmas Denbar 1. Ini ada nilainya atau berat badannya, kemudian frekuensi atau banyak balita. Rumus median. Median itu sama dengan TB tepi bawah ditambahkan setengah N dikurangi FK Mi per F Mi dikali dengan panjang kelas. Ini kayaknya ada istilah-istilah baru. Ya, itu kan masalah simbol aja ya. dalam rumus. Kadang-kadang buku menyatakan berbeda tapi maksudnya sama. Oke, kita lihat satu-satu dulu ya. TB, tepi bawah. Ya. Kelas median. Kemudian FKM itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kan kita udah belajar FK ya kemarin ya. Kemudian FM, frekuensi di kelas median itu sendiri. Kemudian P, panjang interval kelas. Kemudian N. N itu sama dengan banyaknya data, atau mungkin dalam soal bisa disimbolkan dengan sigma FI biasanya. Oke. Berarti kalau setengah N berarti setengah banyaknya data gitu aja ya. Oke, kita akan ikuti langkah-langkahnya ya. Jadi langkah pertama di sini kalian harus tahu dulu kelas median. Oh, berarti yang pertama kita menentukan kelas. Ya, kelas median itu kita gunakan bagian rumus setengah N. Oh, berarti bagian pertama tentukan kelas pakai rumus setengah N. Bagian rumus setengah N. Setengah N yang ini ya? Ya.
Berarti kita cari dulu setengah N. Ini sama dengan Setengah kali 25 setengah dikali 25, sama dengan 12,5. 12,5. Nah, sekarang perhatikan jumlah frekuensi 12,5 itu di kelas yang mana? Oh, berarti ini bisa dibilang data ke 12,5. Berarti di sini baru 2, Ya, di sini 7. tambah ini jadi 7, 7 tambah 9 itu adalah 16. 16. Berarti 12,5 itu ada di kelas Ke 16 3. sampai 20. Yang ini ya berarti Ya. ya. Oke. Dah, berarti kelasnya adalah kelas ketiga. Ya. Mhm. Isi aja 16 sampai 20. Oke, 16 sampai 20. Ya. Berarti kita hitung satu-satu ya. Kita cari TB-nya pertama dulu. TB-nya. Berarti 16 kurangi 0,5. 15,5. Kemudian setengah N-nya udah. Ya. FKM, Kami jumlah FK frekuensi median ya. sebelum kelas median. Berarti ini ditambahin kan? Ya, 2 tambah 7. 2 tambah 7. Oh, 2 tambah 5. Kecepatan. 7. Isi 2 tambah 5 sama dengan 7. Isiin ya. Ya. Oke, ini jadinya 2. tambah- Kok 2 tambah 5? Iniin berarti 5 kan atas Ya, tambah Tambah 2 dua. sama dengan Dengan 7. Ya, jadi ada 2 kelas di atasnya Yang atau ini sebelumnya tambahin itu dijumlahkan frekuensinya, itu maksudnya. FM. Itu frekuensi di kelas median itu Ah, sendiri. yang ini. Ya, 9. Panjang interval Panjang interval 6, 7, 8, 9, 10 berarti 5. 5. Ya, masukkan ke rumus. Tinggal kita pasang aja ya. Ya. Median sama dengan TB-nya kita ganti 15,5. 15,5 ditambah setengah N-nya diganti dengan 12,5. 15,5 dikurangi FKM-nya adalah 7 dibagi 9 9, kali panjang interval kelas kali 5. 5. Ya. Ini 15,5 sama dengan sama dengan Ditambah ditambah 12 kurang 5 kurang 7 adalah 5,5 5,5 per per 9 kali 5. Ini 15,5 ditambah 5,5 kali 5 itu adalah 27,5 27,5 dibagi 9 ya tidak cukup tempatnya no. ke samping aja. Samping aja. Sama dengan 15,5 ditambah 3,055. 3,06 aja dah ya. Ya, langsung. 3,06. Ini jadinya 18,56. Nah, Oke, sehingga dari data berat badan tersebut didapatkan jadi titik 3 ME sama dengan oh gini aja ya. Jadi ME sama dengan 18,56 18,56 kilogram. dan satuan pun harus tetap ditulis ya. Ya. Oke. Ini Nah, ternyata ini masih terletak di kelas 16 sampai 20 yaitu kelas ketiga. oke, sip. Bagian terakhir adalah modus. Ya, Modus itu adalah data yang paling sering muncul atau data dengan frekuensi terbesar. frekuensi terbesar. Kita munculkan data yang tadi, kemudian ada data lain, dan data Ada yang lain lagi. Ini kita ngitung modus. Baik, untuk data yang pertama, data tunggal pertama, di sini ada 6743895. Ya. Mana modusnya? Karena di situ kelihatan munculnya masing-masing data hanya satu kali, berarti data itu tidak punya modus. Oh, berarti ada data yang tidak Punya modus. Berarti di sini kita bisa bilang modusnya tidak ada. Ya, Kemudian untuk di tabel yang berikutnya, di sini kelihatan jelas banget data apa frekuensinya kita pakai ya? frekuensinya dulu lihat. Frekuensi terbesarnya itu adalah 7. 7. Kemudian lihat ke kiri, nilainya juga 7 kebetulan di sini. Oke. Berarti dari frekuensinya 7, baru kita lihat ke sini nilainya Ya, juga adalah 7. 7.
Berarti ini modusnya adalah 7. 7. Ini kebetulan angkanya sama ya? Ya, kebetulan angkanya sama. Berarti bukan 7-nya ini ya, tapi Bukan, tapi 7 yang dinilai. Yang dinilai. Ya, di kolom nilai. Oke. Itu istilahnya sering mungkin di buku ada unimodus namanya. Unimodus atau satu modus. Ya. Berikutnya kita ke tabel yang sebelahnya. Ini Ya. ada data lain. Ternyata Kita ada cari dua frekuensi. frekuensi yang sama banyaknya dan itu adalah frekuensi yang terbanyak. Frekuensi terbesar. yang terbanyak. Nah, baru kita Ya. intip ke kiri ya. Ya. Berarti ini modusnya adalah 7 7, atau modusnya adalah 8. 8. Dan ada 2 modus di sini. Berarti bisa emang ada 2 modus ya? Bisa. Oke. 2 modus dan itu disebut dengan B bimodus. Kalau lebih dari 2? Boleh, bisa aja. Mungkin di situ nilai 6-nya sebanyak 7. Ada 7 juga. Ya, mungkin nilai 6 sebanyak 7 itu 7. sudah disebut dengan multimodus. Ya. Itu istilah aja ya. Ya. Berikutnya adalah modus di data kelompok. Ya. Masih berat badan balita Puskesmas Denbar 1, datanya yang ini. Nah, rumus modus adalah TB ditambah D1 per D1 plus D2 dikali dengan P. P atau panjang interval kelas. Kita lihat keterangannya ya. Ya. TB Tepi bawah kelas modus. D1 Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. Jadi tepat satu kelas sebelumnya. oh 1 aja berarti ya. Berarti D2 Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudahnya. Tepat satu kelas sesudahnya. Kemudian P itu sama panjang interval kelas. Ya. Oke. Kita hitung ya. Ya. Tetap harus tahu kelas modus dulu. Kelas modus. Ya. Kalau modus kayaknya gampang nih. Iya. Kita Jadi lihat di lihat sini. frekuensi terbesarnya adalah 9. Hah? Lihat ke kiri. Mhm. Nah, ya, jadi kelas modusnya adalah kelas ketiga atau 16 sampai 20 itu Oke, berarti kalau ngitung TB pun berdasarkan kelas itu. yang ini. Ya, Berarti jadi TB-nya adalah 16 dikurangi 0,5. Ini adalah Ya. 15,5. Nah, kemudian D1 D1 adalah 9 dikurangi 5. berarti pas di atasnya. Ya, satu kelas di atasnya. Sama dengan 4. Kemudian D2. 9 dikurangi 3. Satu kelas di bawahnya. Mhm. Sama dengan 6. Sama dengan 6. Panjang interval kelas 5. Oh, panjang interval kelasnya ini 5. Ya. Masukkan ke rumus. Oke, ini tinggal kita ganti aja. Ya. Modus sama dengan 15,5 ditambah 4 4 dibagi 4 tambah 6 kali 5. kali 5. Ya, enggak keluar orek kayaknya. Oke, ini gampang. 15,5 ditambah 4 per 10. 4 per 10 dikali 5. Ya, boleh dimudahkan. Yang mana aja boleh. Ini 2. Habis tadi. Ya. Ini yang saya suka. Berarti ini 15,5 ditambah 2 sama dengan 17,5. Jadi MO sama dengan MO sama dengan 17,5 kilogram. oh harus tetap isi ya berarti ya Iya, satuan. itu kan- Ingat satuannya diisi. Nah, kalau kita perhatikan dari tadi min, median, dan modus itu nilainya berada di kelas yang sama, yaitu di kelas 16 Ketiga. sampai 20, di kelas Ah. ketiga. Ya karena itu dia namanya ukuran pemusatan data. Ya. Oke. Ya karena semua ukuran pemusatan data sudah kita bahas, berarti ini adalah akhir dari video kita. Seperti biasa, untuk sumber belajar Tambahkan ke yang lain. tidak cukup hanya dari video ini Video ini saja. saja. Sampai jumpa. Bye.